Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal ESMAS Bahasa Inggris 2 SMA Grade 11 dengan chapter 1 Sheet 2 tentang offering help. Oke, kita awali pembahasan kita kali ini dengan mind map, peta konsep ya. Jadi ini kita diskusikan bagaimana sebuah konsep ya, expression yang ada kita breakdown menjadi sebuah diagram. Ya, title-nya adalah asking for and offering help. Sehingga kalau ini kita breakdown menjadi dua sisi. Sisi yang pertama adalah asking for help. Sisi yang kedua adalah offering help. Nah, apa bedanya asking for help dan offering help? Asking for help itu sebuah permintaan, sebuah request. Sedang yang offering help adalah sebuah tawaran, bargaining, ya. Sehingga secara konteks beda, ya. Dan asking for help dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal, yang resmi dan yang tidak resmi. Demikian juga offering help dibagi menjadi formal dan informal, ya. Oke, asking for help, ya, sebuah permintaan, permohonan ya untuk minta tolong. Ya, di sini ada could I offer, would you please, ya, could you give your hand, can you help me. Ya, kira-kira mana yang bisa kita masukkan ke dalam asking for help yang formal, ya. Kalau di sini kan sudah diberi contoh, yaitu could you bring my book, ya. Jadi permohonan untuk mengambilkan buku itu, ya. Jadi ini konsep formalnya. Nah, kita juga bisa menurunkan di sini dengan yang ini, ya. Would you please help me? Ini sebuah asking, sebuah permintaan. Would you please help me? Ya, ada kata help, ya, for us someone to carry this box. Ya, jadi would you please help me carry this box, ya. Nah, itu yang formal. Sedangkan yang informal kita bisa agak sedikit tidak resmi, ya, sebuah asking juga, ya, sebuah permintaan. Jadi could you help me, ya. Kalau kita compare yang formal, would you please help me, sedangkan informal lah could you help me, ya. Jadi bahasa resmi dan bahasa tidak resminya. Nah, ini tentang asking for help. Kemudian yang kedua tentang offering help. Di sini ada formal, sama juga informal. Yang informal contohnya, can I help you bring this box inside? How can I help you? Ini yang tidak resmi. Kemudian kita disuruh mengisi bagian nomor 5 yang resmi. Ya, jadi sebuah offering. Nah, di sini ada ya. Could I offer you a ride? Ya. Could I offer you a ride? Ini adalah sebuah offering, ya, dalam bentuk formal. Dan di sini dapat bentuk informalnya, can I help you bring this box inside, ya. Jadi yang resmi dan yang tidak resmi, ya. Kemudian offering help yang kedua untuk mengisikan poin 6 adalah could I give you a hand, ya. Could I give you a hand, ya. Dapatkah kiranya saya membantu Anda, ya. Could I give you a hand, ya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan diterima atau ditolak, ya. Ada thank you, ada no thank. Thank you menunjukkan bahwa offeringnya diterima atau accept, ya. Sedangkan no thank you berarti offeringnya di-decline, ya. Oke, kemudian nomor 7 berarti berisi accept, nomor 8 berarti decline. Ekspresi yang menunjukkan
offering diterima, yes, please. Sedangkan ekspresi yang menunjukkan titik line atau ditolak adalah it's okay, I can manage. Kita lanjut kepada soal berikutnya, membahas tentang what do you know, ya. Di sini ada beberapa latihan. Yang A, answer the following questions. Yang B, fill the table. Yang C, write a short dialogue. Ya. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Answer the following questions. Your friend is struggling with luggage. What do you say to offer your help? Ya, teman Anda sedang berjuang mengangkat sebuah luggage. Anda menawarkan sebuah pertolongan. Ya, Anda tinggal mengatakan, can I help you bring the luggage? May I help you to take this luggage? Ya. Kedua, your friend offer you to buy a drink when you say you are thirsty. Ya, teman Anda menawarkan untuk memberikan minuman ya ketika Anda mengatakan saya haus. What do you say to accept? Apa yang Anda katakan ketika Anda menerima accept your friend's offer? Ya, Anda bisa mengatakan yes please, yes thank you, that is kind of you. Ya, oke. Nomor 3, your friend is cooking something for a school project. Ya, teman Anda sedang masak project ya, yang dilakukan oleh guru sekolah. Ya. What do you say if you want to help? Jadi apa yang Anda katakan ketika Anda ingin membantu memasaknya? Ya, Anda tinggal mengatakan, can I help you? May I help you? Ya. Kemudian nomor 4, your friends offer to help you carry your books. Ya, teman Anda menawarkan untuk mengangkatkan buku. What do you say if you want to decline, menolak your offer? Anda mengatakan, no, thank you. Ya, no, ya, I can manage it. Ya. 5, you are struggling to solve your math homework. Anda berusaha untuk mengerjakan, memecahkan soal-soal PR matematika ya, kuis matematika. What do you say if you want to ask your friend? Apa yang Anda katakan ketika Anda meminta tolong, asking help ya? Ya, Anda bisa katakan, can you help me to math homework? Ya, may you help me to math homework? Ya, kira demikian ya. Kemudian kita masuk kedua, melengkapi tabel. Ada formal, ada informal ya, tentang expressions of asking for and offering help. Untuk asking for kita bisa mengisikan untuk formalnya, may I ask you something? Could you help me please? Could you bring my box too? Ya. Sedangkan yang informal kita bisa mengatakan can you? Ya. Ya, jadi bisa dilengkapi di sini. Can you help me? Ya, kalau itu asking for. Can you help me do this assignment? Ya. May you assist me to overcome the quiz? Ya. Itu yang informal. Ya. Kemudian kalau itu bentuknya offering help, Anda bisa yang menggunakan yang formal. Would you like me to? Yeah. Shall I would be happy to. Yeah. Jadi di sini ada offering, ya, tawaran untuk memberikan pertolongan. Would you like me to bring your book? Yeah. Shall I make you a glass of water? I would be happy to clean this house. Itu adalah bentuk offering help ya. Kalau yang informal, do you want me to? Ya, I will for you. I can go ya if you ya. Ini yang informal, yang tidak resmi ya. Do you want me to take this book? Ya, do you want me to close the door? Do you want me to switch off the lamp? Ya, itu bentuk informalnya. Sedangkan accept-nya itu yang diterima, yang kita sure, certainly, ya, exactly,
Ya, kalau nolanya decline I'm sorry, no thank. Ya. Kemudian kita juga bisa mengatakan okay, ya, sorry dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah write a short dialogue based on picture. Nah, di sini ada gambarnya ya di LKS Anda, ya di papers Anda, di sheet Anda, membetulkan mesin mobil. Ya, kira-kira ungkapannya ketika Anda ingin membantu kawan Anda membetulkan mesin mobil, ya. Could you help me, please? Ya, ya, this machine doesn't work here. Sure, what can I do for you? Sure, I will check it. Ya, the machine first. Ya. Menyeberangkan jalan. Ya, ada seorang nenek-nenek yang ketakutan melihat begitu banyaknya lalu lintas. Ya, would you mind help me? Ya, to cross the street. Sure, I would be glad to help you. Ya, menyeberangkan jalan. Kemudian mengantar pulang. Ya, could you give me a hand? Ya, atau could you accompany me? Ya, go home? Yes, I'll be happy to accompany you. Ya. Kemudian gambar nomor 4, memasak. Ya. Di sini kita bisa menggunakan offering help. Ya. Would you like some help? Anda membutuhkan bantuan? Yes, of course. Sure, I would be glad to help you. Ya. Membersihkan kamar. Ya, Anda bisa menawarkan. I wonder, yeah, if you could help me to clean this room. Ya. Jadi itu bentuk tawarannya, ya, yang chapter kedua. Latihan berikutnya yaitu check your understanding. Jadi di sini diharapkan siswa bisa mengukur sampai di mana pemahaman tentang ekspresi asking for help dan offering help. Ya. Di sini ada beberapa latihan. Yang pertama adalah circle the right answer. Ya. Kemudian setelah itu kita memahami, mendiskusikan dialog, ya, dan setelah itu juga masih dialog, ya. Jadi ada beberapa dialog yang harus diselesaikan untuk mengecek pemahaman Anda. Oke, kita kembali ke check your understanding. Ya, di sini ada dialog antara Deko dengan Beryl, ya. Deko, receptionist speaking. How can I help you? Yeah. Hello, it's room 2. It is room 302. Yeah. I want to order cups of vanilla later, please. Yeah. Sure. What time should I bring it to your room, sir? How about 2 hours from now? Okay, sir. I'll bring it to your room at 9 p.m. Anything else, sir? My college is sending me package using online delivery service right now. Can you accept the package in the lobby when it arrives and send it to me to my room? Sure, sir. I blah blah blah. That's all. Thank you so much. That's okay, sir. Ya. Jadi di sini ada percakapan antara Deko dan Beryl, ya, untuk pemesanan cup of vanilla latte di kamar hotel nomor 302, ya, dan yang mengantar adalah petugas hotel, ya, yang bernama Beryl. Kemudian pertanyaannya, to complete the dialogue, the correct expression is, jadi kita disuruh melengkapi dialog yang ini, sure, sir, bla 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 bla, ya. Jawab, that's all, thank you. Apakah ini ungkapan asking for help atau offering for help, ya. Itu yang pertama harus kita lakukan. Nah, untuk mengetahui bahwa itu asking for help atau offering help, kita perhatikan percakapan sebelumnya. My college is sending me a package using online delivery service right now. Can you accept the package in the lobby? Jadi di ask for help, ya.
teman saya mengirim satu paket ya, menggunakan pengantaran delivery service ya. Apakah Anda bisa mengambil paket itu di lobby ya? When it's arrived and send it to my room ya. Jadi ketika nanti kirimnya datang, kirim ke kamar saya. Yes sir. Jadi di sini petugas ini menanyakan yang lain ya. Apakah ada selain itu ya? Is there anything else? That's all. Ya, cuma itu saja. Thank you so much. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah is there anything else? Ya, menanyakan apakah selain package ada yang lain lagi ya. Oke, itu lebih tepat daripada how do I pay for it ya, atau could you help me ya. Jadi ini merupakan jawaban dari ask for help ya. Nomor 2, where does the conversation take place? Nah, di sini disebutkan room 302. Jadi menunjukkan bahwa ini in a hotel ya, bukan di restoran atau di coffee shop ya. Oke, itu yang kita bahas. Kemudian masuk ke poin 3. What time does the conversation probably take place ya. Jadi kira-kira jam berapa percakapan ini berlangsung ya. 7 p.m., 7 a.m., 9 a.m., kemudian 7 p.m., kemudian 9 p.m., 11 p.m. Nah, kalau di sini disebutkan we will bring it to your room at 9 p.m. Jadi nanti akan saya antar kira-kira jam 9 ya. Di sini nanti what time should I bring it to your room, sir? Ya. How about 2 hours from now? Dari 2 jam dari sekarang. Dari sekarang di sini informasinya ya disebutkan 9 p.m. ya. Jadi 2 hours from now ya. Dan akan I'll bring it to your room at 9 p.m. Jadi percakapan ini berlangsung 2 jam sebelum barang datang karena barang akan diantar pada 9 p.m. Jadi jawabannya adalah 7 p.m. Ya. Kemudian kita masuk ke percakapan kedua, Eva and Jeff ya. Eva is so upset this morning as she cannot attend the online class because the internet connect was bad ya. Tidak bisa bergabung di kelas online karena jaringan internetnya kok sinyalnya kurang bagus ya. Hello, can I take to Jeff? This is Jeff who is speaking. It's me, Eva. Hello, Eva. What's wrong? I couldn't attend our online classes this morning because the internet connection was bad. That's too bad. Yeah. Blah, blah, blah. Could you send me the summary of the lesson? Sure. Anything else? If I don't understand, can you explain it to me? No problem. Tell me if I can help you with anything. Thank you, Jeff. Jadi di sini nggak bisa menghadiri online dan minta summary-nya, dan kalau memang masih belum jelas juga nanti mohon dibantu, ada bantuan penjelasannya. Jadi nomor 4 di sini kan, what is the correct expression to complete the dialogue? Jadi dialognya, that is too bad, kemudian dijawab, could you send me the summary of lesson? Ya, jadi di sini ada semacam permintaan dari Jeff kepada Eva ya tentang pelajaran online tadi. Jadi di sini jawabannya can you help me ya. Ini permohonan juga ya, can you help me, dapatkah Anda membantu saya ya. What can I do for you? Nah, ini offering ya. Jadi ungkapan di sini yang nomor ini ya, I couldn't attend our online classes this morning because the internet connection was bad. That is too bad ya. Nah, kemudian dia menawarkan ya, what can I do for you ya. Nah, kemudian permintaannya asking for help-nya, could you send me the summary ya. Jadi Eva minta ringkasannya ya. Sedangkan Jeff menawarkan bantunya. Jadi jawabannya what can I do for you? Oke. Kemudian nomor 5 ya.
The dialogue, we know that, ya. From the dialogue, dari dialog ini apa yang bisa kita ketahui, ya. Pertama, Jeff is a teacher. Kemudian yang kedua, to the Eva house to explain the lesson, ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, Jeff cannot help Eva, ya. Kemudian yang ketiga, Jeff and Eva are strangers. Kemudian yang ketiga, Jeff and Eva are classmates, ya. Ya, di sini hubungan Jeff dan Eva adalah sahabat, adalah teman satu kelasnya. Jadi saya kira lebih tepat adalah yang ini, ya. Jadi Jeff and Eva are classmates. Nomor 6. What does Jeff probably do after Eva send the call? Ya, jadi apa yang dilakukan Jeff? Kemungkinan yang dilakukan Jeff setelah Eva mengakhiri pembicaraannya. Jadi A, relearns today's lesson, ya, mempelajari ulang pelajaran tadi. Go to Eva's house to explain the lesson, pergi ke rumahnya Eva dan memberi penjelasan. Email the summary of the lesson to Eva, ya, mengirim email, ya. Jadi di sini informasinya, if I don't understand, can you explain it? No problem, tell me if I can help you with anything, thank you, ya. Jadi informasinya untuk mendapatkan kemungkinan, ya, dari jawaban Eva setelah mengakhiri adalah dia akan mengirim, ya, di sini summary of the lesson. Nah, pengirimannya bisa berbentuk email, ya. Jadi saya kira lebih tepat yang C, ya. Dialog antara Sally dengan Josh, ya. Hello, Jonathan. How is it going? Hi, Sally. Think I'll quit. What's up? Well, I was wondering if you can lend me some money. What? See, I lost my wallet and I'm stuck down. And Sally, I wish I could. I'm in the airport with my mom. Her flight leave in 2 hours. That's okay. Tell your mom have a nice trip. Bye. Jadi dari percakapan ini bahwasanya Sally kehilangan dompet dan membutuhkan uang dari Josh. Namun di saat yang bersamaan Josh sendiri sedang menungguin ibunya di airport dan menunggu penerbangan yang masih 2 jam lagi. Sehingga Sally memaklumi dan mengatakan, tell your mom have a nice trip. Permasalahannya nomor 8, I'm stuck down. Ya. I'm stuck down. Ya. Jadi Sally mengalami ya nggak bisa kemana-mana karena dompetnya hilang, ya. Ya, kata downtown di sini di garis bawah, ya. The underlined word can be replaced, bisa diganti. Village itu desa, midtown ya hampir sama, close meaning with downtown, ya, tengah kota. Rural area itu daerah pinggiran, out of town itu di luar kota. Crowded place itu tempat yang ramai. Jadi saya kira yang cocok adalah midtowns. Okay. Why do you think Sally called Josh? Kenapa? Alasannya why Sally menelpon Josh? Ya tadi karena Sally kehilangan uang dan dia berharap John bisa membantu, ya. Jadi she want to ask for Josh's help, ya. Tapi kenyataannya Josh sendiri sedang berada di airport dengan ibunya. Jadi John ini nggak bisa membantunya, ya. What you can conclude about the dialogue, ya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari dialog ini adalah Josh will pick up. Apakah Josh akan menjemputnya? Ya, tidak bisa, ya. Karena Josh masih berada di airport. Yang kedua, Josh cannot help Sally. Ya, of course. Karena dia masih menunggu 2 jam lagi. Jadi terpaksa dia mengutamakan ibunya daripada Sally, ya. Jadi jawabannya adalah Josh cannot help Sally. Oke, berikutnya adalah guided assignment. Pada guided assignment ini Anda diharapkan dapat dipandu oleh bacaan ini, ya, antara Dian dan Ayu, ya. I can't believe it, already 12 p.m. I woke up late this morning. I missed my breakfast. I'm starving. Me too. Can I get you something to eat?
can I get you something to eat? Ya, dia menawarkan. Ya, boleh saya menawarkan makanan? It's okay. How about we lunch in the canteen together? Gimana kalau kita ke kantin makan siang bersama? Sure, but can you return this book to the library? Yeah, I need to see Mr. Farid to ask about the singing competition. Ya, tentunya. Tapi nanti kita membalikan buku ke perpustakaan. Saya ingin bertemu Mr. Farid ya untuk menanyakan tentang kompetisi lomba nyanyi ya. Sure, let me return the book. Ya, nanti akan kami kembalikan. So, let me the kids in front of the classroom. Bisa kita bertemu kembali di depan ruang kelas nanti in 20 minutes, 20 menit berikutnya. Yes, thank you. Ya, jadi pertanyaannya, what kinds of relationship do Dian and Ayu have? Jadi apa hubungannya? Ya, they have a relationship as a classmate. Dian and Ayu are classmates. Ya. Why do you think that Dian wants to meet Mr. Farid? Kenapa Dian kok kepingin ketemu? Ya tadi, ya, she will ask about the singing competition. Ya, because Ayu want to join a singing competition, so she want to meet Mr. Farid. Ya. What does Ayu probably to do next? Ya, apa yang kira-kira yang dilakukan Ayu berikutnya? Ya, setelah Ayu return the book, dia akan bertemu dengan Dian 20 menit berikutnya. She will probably meet Ayu in front of the class, our classroom. Yeah. What will Ayu and then probably we meet again? Jam berapa? Ya, 20 minutes after that. Ya. Jadi 20 menit setelah itu Ayu dan Dian akan bertemu. Ya. Write the expression asking for that you can find from the dialogue. Ya, asking for. Ya tadi di sini katakan, can I get you something to eat? Ya, ini adalah offering. Ya, offering helps. Dapatkah saya mencarikan makan untuk kamu? Ya, I get you. Can I get you something to eat? Ya. Kemudian ekspresi lainnya lagi selain itu. Can you return the book to the library? Ini juga bentuk asking for help. Can you return this book? Ya, dapat kamu membalikan buku ini ke perpustakaan? Ya, sure. Let me return the book. Ya. Jadi itu ya guide composition. Berikutnya di sini ada School of Your Creativity. Di sini adalah Anda sebagai penutup, kegiatan penutup diharapkan Anda bisa membuat memilih choose one of the following topic. Ya, write a dialogue based on your topic. Anda bisa memilih lost her wallet ya, atau fix your laptop, atau helps your friend who is being bullied ya, atau shelter in front of you your school ya, or tourist looking. Jadi silakan ya. Ya tentu saja Anda menggunakan yang asking for help dan offering help ya. Anda bisa menggunakan yang formal maupun informal. Dan struktur ada pembukanya, greetingnya, kemudian ada ungkapan ya, menanyakan apa yang terjadi, what happens, what's up, what's news, what's life ya. Baru setelah itu offering help ya. Kalau di sini kehilangan wallet ya, can I call the police ya to ask your wallet ya. Can we go to the police station to ask some help ya. Kemudian menerima, yes I think ya, yes please ya, that is I want ya. Kemudian ucapan terima kasih sebagai penutupnya, thank you very much ya.